Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, mungkin banyak nih dari kalian yang termasuk dalam generasi Z. Generasi yang dikenal dengan kreativitas, adaptabilitas, dan suka banget sama tantangan-tantangan yang unik. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir atau bayangin aja deh betapa sulitnya memiliki rumah di masa depan? Atau mungkin memiliki rumah tuh jadi hal yang mustahil banget buat generasi Z. Kali ini kita akan coba nih memahami dan mendalami kenapa sih generasi Z ini ngerasa makin susah punya rumah di masa depan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalain lonceng biar kamu nggak ketinggalan video-video tentang kehidupan pekerja freelance, update UMKM, family, dan masih banyak lagi. Bagi kalian yang belum familiar, generasi Z adalah sebutan untuk mereka yang lahir pada pertengahan tahun 1990-an sampai 2000-an awal. Mereka tuh lahir di era di mana teknologi digital udah jadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Z ini dikenal dengan kemampuan adaptasinya yang cepat terhadap teknologi. Namun, di balik semua kecanggihan dan kelebihan tersebut, mereka juga menghadapi serangkaian tantangan yang unik nih. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Gen Z itu memiliki rumah di masa depan. Di era di mana semua serba digital dan canggih ini, ironisnya memiliki rumah tuh jadi kelihatan makin sulit. Bukan hanya soal harga, tapi ada beberapa faktor lainnya nih yang mempengaruhi. Lantas, apa sih sebenarnya yang membuat generasi Z ini tuh ngerasa sulit memiliki rumah di masa depan? Apa aja ya kira-kira masalah dan hambatan yang mereka hadapi? Yuk coba kita telusuri ini lebih dalam. Ketika kita berbicara tentang kepemilikan rumah, salah satu faktor yang sering menjadi pembicaraan adalah harga properti itu sendiri. Jika kita melihat tren dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan harga properti itu tampaknya menjadi sebuah hambatan. Baik itu di pusat kota maupun di pinggiran, harga tanah dan bangunan tuh terus merangkak naik. Fenomena ini bukan hanya terjadi hanya di satu atau dua kota besar saja. Hampir di seluruh wilayah harga properti itu menunjukkan peningkatan. Bayangkan generasi Z yang saat ini mulai memasuki usia produktif dan mulai berpikir untuk membeli rumah, dihadapkan pada harga properti yang mungkin jauh berbeda waktu orang tua mereka membeli rumah di masa lalu. Dan yang menjadi masalah, kenaikan harga properti ini nggak sebanding dengan kenaikan pendapatan mereka. Artinya, meskipun pendapatan mereka naik, tetapi kenaikan harga properti ini jauh lebih cepat. Bukan hanya soal harga yang tinggi, tapi bagaimana generasi Z ini bisa berjuang lebih keras demi mencapai keinginan mereka memiliki rumah di tengah kenaikan harga yang makin nggak masuk akal ini. Selain faktor ekonomi dan harga properti, ada beberapa hal lagi nih yang mempengaruhi pandangan Gen Z terhadap kepemilikan rumah, yaitu perubahan gaya hidup dan prioritas. Di era yang serba digital ini, mobilitas jadi sangat penting. Banyak dari generasi Z yang bekerja di industri yang mengharuskan mereka berpindah-pindah baik antar kota maupun antar negara. Karena itu, banyak dari mereka yang memilih untuk mengontrak atau menyewa. Opsi ini dianggap lebih fleksibel dan memungkinkan mereka untuk berpindah tanpa terbebani oleh kepemilikan rumah. Sebuah riset dari USS Fit bahkan menunjukkan bahwa generasi Z ini lebih memikirkan karir daripada memiliki rumah. Mereka menganggap bahwa rumah ini bukan sebagai investasi jangka panjang, melainkan sebagai tempat tinggal sementara. Generasi ini cenderung melihat karir tuh sebagai bagian dari identitas mereka. Mereka ingin berkembang, belajar, dan mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin. Dan terkadang memiliki rumah tuh jadi penghalang untuk mobilitas tersebut. Jadi bukan berarti generasi Z ini nggak mau punya rumah. Mereka hanya memiliki cara pandang yang berbeda tentang apa yang menjadi prioritas untuk kehidupan mereka saat ini. Selain perubahan gaya hidup dan prioritas, ada beberapa faktor eksternal juga nih yang mempengaruhi pandangan generasi Z terhadap kepemilikan rumah, yaitu kondisi ekonomi global. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa dekade ini dunia telah mengalami berbagai krisis ekonomi, seperti krisis keuangan global, perang dagang, hingga dampak pandemi yang belum lama ini kita alami.
Fluktuasi ekonomi ini tentunya membawa dampak pada kepercayaan konsumen. Banyak orang, termasuk generasi Z, jadi lebih hati-hati dalam mengambil keputusan finansial. Meskipun properti seringkali dianggap sebagai investasi yang aman, tapi ketidakpastian ekonomi ini membuat Gen Z bertanya-tanya, apakah ini waktu yang tepat untuk membeli rumah? Terus, apa yang terjadi jika ekonomi kembali goyah? Hal itulah yang membuat banyak dari mereka lebih memilih untuk menyimpan uang. Mereka melihat tabungan sebagai safety net atau jaringan pengaman di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Bukan tanpa alasan jika generasi Z tampak lebih konservatif dalam investasi properti. Mereka hanya ingin memastikan bahwa keputusan finansial yang telah mereka ambil tidak akan menimbulkan resiko besar di masa depan. Ketika berbicara tentang generasi muda, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah gaya hidup mereka yang konsumtif. Di era teknologi dan media sosial ini, kita terus dibanjiri oleh berbagai informasi tentang tren, mulai dari fashion, gadget, hingga destinasi wisata yang eksotis. Semua hal ini mendorong generasi muda untuk terus selalu mengonsumsi. Gaya hidup ini tentunya mempengaruhi bagaimana mereka mengelola keuangan. Banyak dari generasi muda yang lebih memilih menghabiskan uangnya untuk pengalaman atau barang-barang baru yang dianggap tren daripada menyisihkannya untuk membeli investasi jangka panjang seperti properti. Sebuah penelitian dari RHP TradeSmart ID bahkan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang kurang tepat menjadi salah satu alasan utama mengapa generasi muda saat ini tuh kesusahan membeli rumah. Mereka mungkin memiliki pendapatan yang cukup, tapi pengeluarannya juga lebih besar. Tidak hanya soal berapa banyak uang yang mereka hasilkan, tapi bagaimana mereka mengelolanya. Gaya hidup yang konsumtif tanpa perencanaan keuangan yang matang bisa jadi alasan utama kenapa mereka tidak bisa membeli rumah di masa depan. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, penting bagi kita untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Memahami betapa pentingnya investasi dan menabung untuk masa depan adalah langkah awal untuk meraih impian memiliki rumah. Sekarang, meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam proses kepemilikan rumah, bukan berarti semuanya suram kan? Masih ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mempermudah proses membeli rumah. Langkah pertama yang bisa kalian ambil adalah dengan menemukan rumah yang tepat, artinya rumah yang sesuai kebutuhan dan anggaran kalian. Mulailah dengan menganalisa kebutuhan kalian. Berapa besar rumah yang kalian butuhkan? Di mana lokasinya, apakah dekat dengan tempat kerja atau fasilitas umum lainnya. Selanjutnya, pertimbangkan anggaran kalian dengan tepat. Pastikan bahwa harga rumah yang kalian pilih itu sesuai dengan finansial kalian. Jangan sampai kamu terjebak dalam utang yang berat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dengan memastikan kesiapan finansial. Ini termasuk dalam dana darurat, tabungan untuk DP, dan pemahaman tentang berbagai biaya yang terkait dengan kepemilikan rumah. Menurut OJK, cara paling efektif adalah dengan menyisihkan 30% dari penghasilan bulanan. Tentu ini hanya langkah awal untuk Gen Z bisa memiliki rumah di masa depan. Namun dengan perencanaan yang matang, kalian bisa dengan mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun generasi Z mungkin menghadapi sejumlah tantangan untuk memiliki rumah di masa depan, ingatlah bahwa kamu masih bisa memiliki rumah sendiri dengan perencanaan yang tepat. So, itu tadi beberapa alasan kenapa sih generasi Z itu makin susah untuk memiliki rumah di masa depan. Mulai dari kenaikan harga properti, sampai gaya hidup yang konsumtif tuh semuanya memiliki dampak. Thank you guys sudah mau nonton video ini sampai habis. Komen di bawah kalian mau kita bahas apa lagi. See you on the next video.